Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat, program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membincang tentang topik-topik, isu-isu yang memang mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti ekonomi, kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial maupun juga dalam perspektif iman Kristen. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiadi Manurung. Pada episode kali ini kita membincang tentang memilih instrumen investasi yang tepat, memilih instrumen investasi yang tepat. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi nih di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk mempercakapkan topik ini, kita akan ditolong oleh narasumber Financial Educator Manager dari Sukor Sekuritas, yaitu Bapak Hendry Wijaya, SEMM. Okay. Salam jumpa kembali Pak Hendry. Terima kasih Bu undangannya. Kalau nggak salah sekitar 2 tahun lalu ya, Pak Hendry pernah ikut juga menjadi narasumber di program ini di Krida Bagimu Negeri. Dan di episode kali ini Pak Hendry juga akan menolong kita nih bicara tentang memilih instrumen investasi yang tepat. Bagi sahabat yang sekarang ini sedang berinvestasi atau sedang berpikir-pikir kira-kira investasi apa yang tepat, cocok nih ya untuk bisa menyimak program ini bersama dengan Bapak Hendry Wijaya, SEMM. Pak Hendry, masih marak ya kasus investasi bodong. Kalau kita googling gitu ya, beritanya begitu marak kasus investasi bodong dan juga pinjol juga banyak. Masih banyak yang katakanlah bingung bagaimana sih berinvestasi yang benar. Nah, segmen pertama ini saya mengalami dengan pertanyaan apa yang harus dipertimbangkan sebelum kita memulai untuk berinvestasi. Baik, jadi untuk memulai investasi sebenarnya ini krusial nih Bu. Kalau kita lihat ya dari banyak orang itu, kebanyakan mereka itu cuma berpikir untungnya apa, tanpa memikirkan resiko yang mereka akan ambil. Karena setiap investasi itu tentu setiap produk ya itu punya resiko yang berbeda-beda. Nah, yang pertama yang mesti dipertimbangkan untuk memulai investasi, yang pertama adalah teman-teman harus tahu sebenarnya kita ini tipe investor seperti apa, yang profil resikonya seperti apa. Kalau di dunia keuangan tuh ada yang tipenya itu konservatif Bu. Konservatif itu tipe orang yang tidak mau investasinya ada kerugian sama sekali. Nah kalau Bu Santi misalnya duitnya hilang 100.000 udah nggak bisa tidur. Nah berarti Bu Santi itu ada tempatnya nanti. Itu berarti investasinya cocoknya berarti di deposito. Ibu mungkin mau beli obligasi negara yang aman-aman aja. Itu tipe yang konservatif. Nah tipe moderat. Kalau tipe moderat ini bagi dia dia pengen untung lebih besar, tapi dia pengen resikonya terukur atau terbatas, cukup rendah lah. Jangan sampai yang resikonya juga cukup besar. Nah, tipe seperti ini, moderat, ini kalau memang rasanya teman-teman ada yang rasanya, kayaknya saya kalau hilang cuma 200-300 ribu nggak masalah deh. Nah, itu tuh bisa kategori moderat tuh Bu. Tapi kalau hilang banyak saya nggak mau misalnya. Nah, kategori seperti ini cocoknya mungkin ya teman-teman bisa masuk ke mulai obligasi korporasi, reksadana obligasi, karena itu nanti resikonya sedikit lebih tinggi, tapi secara track record memang yang gagal bayar sebenarnya nggak sebanyak itu. Cuma memang kita mesti bisa memilihnya. Makanya kalau kita pengen cari investasi yang tipenya moderat, kita bisa cari aset-aset seperti itu Bu ya. Jadi dari obligasi korporasi dan lain-lain sebagainya. Dan juga nanti kalau teman-teman misalnya tipenya yang kalau di bank lambat misalnya uangnya. Saya pengen kapan kayanya nih kalau taruh di bank ya, taruh deposito kapan kayanya misalnya. Saya pengen tuh yang cepat naiknya. Nah, itu tipe profil yang agresif Bu. Dia nggak apa-apa, ada resiko tapi dia pengen ya untungnya cepat gitu. Dan bisa dalam waktu cepat itu bisa asetnya itu bisa meningkat dengan pesat. Nah, ini kategori yang bisa masuk ke agresif Bu. Nah kalau agresif ya pilihannya memang ada beberapa ya, bisa ke saham. Mungkin sekarang anak-anak Gen Z lebih sukanya ke kripto.
banyak juga sih investor-investor yang udah senior juga yang mulai ke kripto ya. Cuma ya itu jadinya aset yang volatilitas harganya cukup tinggi itu yang akan dicari, Bu. Nah, jadi itu yang pertama, harus tahu profil resikonya. Yang kedua, setelah tahu profil resikonya, baru pelajari betul-betul. Misalnya, kalau kita masuk ke deposito, kekurangannya apa sih? Oh, deposito memang dijamin sama LPS, tapi yang dijamin sama LPS itu yang bunganya berapa misalnya. Karena kan ada batas bunga, kalau sampai terlalu tinggi juga LPS nggak mau jamin kalau di atas target bunganya dari lembaga penjamin simpanan, Bu. Nah, misal tuh deposito, kalau kita bicara tentang misalnya ke obligasi, kalau obligasi negara apa sih resikonya? Oh, kalau obligasi negara memang lebih stabil, karena memang kalau dipegang sampai jatuh tempo belum pernah ada pengalaman gagal bayar dari negara. Cuma kan mungkin, misalnya jatuh temponya 5 tahun lagi, tapi dalam 1 tahun ibu butuh uangnya tiba-tiba. Nah, itu kan waktu dijualnya nggak mungkin ke negara, tapi dijual ke investor lain. Ibu mesti cari orang yang mau beli obligasi itu. Nah, kalau orang itu pengen belinya dengan harga lebih murah, berarti kan ibu cuma dapat bunga, tapi harga obligasinya turun. Nah, jadi kalau kita lihat itu berarti kita mesti tahu, oh kalau masuk ke obligasi memang aman, yang konservatif, yang obligasi negara, tapi apakah kita bisa pegang sampai jatuh tempo atau enggak? Kalau kita nggak bisa pegang sampai jatuh tempo, tentu kan harga obligasi bisa naik turun. Nah, itu dia kenapa kita mesti benar-benar kenal setiap produk investasinya itu seperti apa. Jadi pertama kenali dulu profil kita, kenali juga produk ya. Betul. Yang akan kita sasar gitu kira-kira. Gitu ya. Ada lagi Pak Henry, bagaimana apa yang harus dipertimbangkan sebelum kita mulai investasi? Dan kita sadari, Bu, bahwa uang kita itu sebenarnya setiap tahun itu dicuri sama inflasi itu. Nah, Ibu bayangin aja, kita gak usah pakai data yang ini ya, kita real inflation yang kita rasain tiap hari aja misalnya. Kita lihat harga beras misalnya, tiap tahun naiknya berapa persen, Ibu mungkin bisa berasa ya sebagai ibu rumah tangga, biaya pendidikan naiknya belasan persen bisa tiap tahun, yang di swasta ya. Terus biaya rumah sakit juga, kesehatan juga naiknya kan cukup tinggi dari tahun ke tahun. Harga properti kenaikannya bisa, ya mungkin kalau kita benar-benar ngerasain sehari-hari mungkin bisa 7-8%. Tapi kalau data Bank Indonesia, ya di average 4-5% sekarang inflasi. Tapi yang kita rasain karena banyak komponen dalam kehidupan sehari mungkin bisa 7-8%. Ibu bayangin kalau kita punya tabungan, anggaplah 1 miliar aja. Setiap tahun ibu kehilangan 8%, berarti 80 juta uang ibu hilang tiap tahun. Bukan nominalnya, Bu, yang hilang, tapi daya belinya. Karena ibu beli 1 miliar, tahun depan itu hanya bisa beli barang yang 930 juta di tahun ini. Jumlah barangnya sama. Jadi uang ibu itu sebenarnya hilang 80 juta. Karena daya beli. Daya belinya turun. Turun 8%. Makanya bayangin itu baru setahun, Bu. Kalau ibu tarik sampai 10-20 tahun, kehilangannya bisa sampai 60-70%. Kalau dikaliin secara compounding 10-20 tahun. Makanya kita mesti benar-benar, kalau kita aware soal ini, duit kita itu daya belinya terus turun, kita harus cari mana investasi yang bisa ngebit atau mengalahkan penurunan daya beli kita. Seperti itu, Bu. Oke. Setelah mempertimbangkan tadi profil ya, lalu kemudian sadar produk apa yang mau kita sasar untuk berinvestasi, dan sadar betul bahwa karena inflasi uang kita bisa tercuri bukan nominalnya tapi karena daya belinya begitu yang menurun. Nah, bagaimana cara kita lalu kemudian menentukan tujuan investasi? Tujuan investasi kita memang tadi kan pengennya kan dapat untung gede ya. Tapi juga kan kita sadar mesti realistis begitu. Dan bagaimana nih cara menentukan nih tujuan investasi yang realistis begitu. Masuk akal lah. Ya. Pertama memang kita harus benar-benar tahu, Bu, bahwa setiap produk ini kan sebenarnya logikanya dapat kok. Misalnya contoh, kalau di bank contoh, kita mau nabung. Kalau bank kan kita bilang anggaplah dia dapat duitnya dari mana sih? Dari nyalurin kredit contoh. Kalau dia nyalurin kredit, kita lihat sekarang aja misalnya kredit usaha misalnya 9%, misalnya kredit KPR 8% misalnya, atau usaha ada yang 11%. Mungkin nggak, Bu? Misalnya ada satu bank mengaku bisa ngasih bunga 13-15% ke kita sebagai nasabah. Nggak mungkin. Karena dia aja nyalurin kredit, paling dia cuma dapat bunga 8%, 9%, 11%. Makanya dari situ aja kalau kita tahu logikanya, berarti
paling bunganya 1%. Kalau deposito juga sekarang 3%, 4% oke lah. Itu udah cukup top lah kalau udah 4%-an. Kecuali bank-bank yang kecil ya Bu ya. Kalau bank kecil mungkin bisa 6-7%. Nah, jadi itu realistis tuh. Kalau kita masuk ke obligasi, mungkin obligasi sekarang kalau perusahaan-perusahaan yang ratingnya cukup bagus yang A ke atas, itu bisa dapat 7-8% Bu setahun. Nah tentu kalau ratingnya makin memburuk, makin kecil ya bunganya yang ditawarkan bisa lebih gede. Nah, itu sebagai kompensasi resiko yang kita tanggung soalnya. Nah, kalau kita masuk ke saham, ya biasanya kita akan ukur dengan pertumbuhan rata-rata dari laba perusahaannya. Kalau laba perusahaannya bisa tumbuh mungkin rata-rata tiap tahun 10%, ya kita anggaplah, kita berharap di sekitar situ juga Bu, akan ada pertumbuhan harga sahamnya. Ya walaupun memang harga saham itu volatilitasnya kadang nggak linear, tapi dalam jangka panjang kita berharap kan semakin kinerja perusahaannya bagus, yang kita beli perusahaannya tentu kita pengen sahamnya itu bisa meningkat. Makanya kita sekarang tinggal pilih, bikin Ibu maunya dananya itu kalau kita kayak pelatih sepak bola Bu ya. Ibu kalau lihat sepak bola tuh selalu defender itu lebih banyak daripada penyerang. Penyerangnya 2, tapi backnya 4, pemain tengahnya 4 misalnya. Nah pemain belakang defender itu tuh tipe yang buat amanin uang kita, artinya uang darurat. Uang yang kita butuhkan sehari-hari itu mendingan masuk ke tempat yang memang aman. Reksadana pasar uang misalnya, ke deposito, reksadana pendapatan tetap, itu anggaplah 40% dari atau 30% dari dana kita. Dari misalnya aman dari kekayaan kita, betul. Nah yang tengah, kita cari yang sedikit resikonya agak lebih tinggi, tapi jangan yang tinggi-tinggi amat. Misal kita mau masuk ke reksadana pendapatan tetap. Nah, bisa Ibu masuk ke reksadana pendapatan tetap, cari yang perusahaan swasta contohnya yang lebih stabil, mungkin bisa dapat 6% atau 7% kan lumayan. Nah, ini yang pemain tengahnya nih, mungkin 30% bisa taruh di situ. Nah, baru penyerang utamanya 2 tuh yang dikit aja, ya tipenya mungkin Ibu bisa masuk ke saham. Cari saham yang memang tiap tahun kalau bisa yang kinerjanya juga bagus Bu, yang dari tahun ke tahun tuh ada pertumbuhan. Kalau di Indonesia mungkin favoritnya tuh Bank BCA sama Bank BRI sahamnya. Nah, udah tinggal alokasi dananya di situ. Ibu takut kalau naruh banyak-banyak takutnya lagi turun, sahamnya saya lagi butuh duit kan susah juga. Nah, lebih baik Ibu misalnya masukin 20% dulu atau 15% dari dana Ibu ke saham. Nah, jadi ini akan memperkuat Ibu. Ada yang tujuannya di saham itu untuk ningkatin kekayaan. Kalau dia turun pun kita nggak sakit hati karena cuma 15% atau 20%, hilang setengah juga cuma hilang 10%. Ibaratnya nggak bakal nyakitin kita banget. Tetap Ibu bisa nyenyak tidur. Ya, karena kan kita udah nyiapin yang paling aman itu ada di kita sudah simpan begitu. Betul, ya. Nggak kita mainin yang beresiko banget gitu. Ya, kalau Ibu rasanya udah terbiasa, misalnya kita udah terbiasa di saham, oh iya ya kalau perusahaan bagus, yang kinerjanya bagus, memang ada penurunan, tapi jangka panjang dia akan ngikutin fundamentalnya, akan ikut naik. Ya udah dah, saya lebih yakin untuk masuk lebih banyak. Nah, kalau udah mentalnya udah terbiasa dengan modal ngelihat bisa turun, bisa naik dengan dana kecil, nanti Ibu akan perlahan-lahan bisa tuh untuk taruh dana lebih gede di saham. Tapi kalau di awal-awal, mendingan sih jangan terlalu banyak. Jangan kasih shock terapi dulu. Iya, betul. Karena 10% hilang aja Bu. Ibu masukin 100 juta, hilangnya 10 juta loh. Ibu masukin 1 juta, cuma hilang 100 ribu, Ibu juga gak bakal sakit hati. 1 juta hilang 100 ribu. Nah, kayak gitu. Jadi bener-bener kayak pelatih sepak bola lah Bu. Ibu atur formasinya. Baik. Nah, tadi kan apa yang harus dipertimbangkan sebelum memulai investasi itu bagaimana cara menentukan. Nah, lalu kemudian jenis-jenis investasi yang cocok nih untuk pemula. Nah, untuk menjawab itu ya kita akan ulas, kita akan explore di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang memilih instrumen investasi yang tepat dengan narasumber Bapak Henry Wijaya, SEMM sebagai Financial Educator Manager dari Sukor Sekuritas. Kita memasuki segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Henry, kita lanjut di segmen yang kedua ini ya. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana sih cara kita memilih instrumen investasi yang tepat? Judulnya kan memilih instrumen investasi yang tepat, kita masuk nih ke inti ya. Bagaimana nih atau apa saja ya, bagaimana cara memilih instrumen investasi yang tetap dan jenis-jenis investasi yang cocok untuk pemula? Baik, yang pertama kalau tipe konservatif Ibu ya. Ibu orang yang benar-benar kalau tipenya aman, Ibu tentu harus lihat baik kita cari tadi deposito, reksadana pasar uang bisa, karena reksadana pasar uang ini kan reksadana itu kan sebenarnya kita menaruh dana ke salah satu perusahaan aset manajemen untuk nanti dia kelola uang kita Bu. Kalau pasar uang itu tuh reksadana yang isinya itu adalah harus dimasukin ke minimal 80% itu ada di baik deposito ataupun obligasi yang umurnya di bawah setahun. Nah, pertanyaannya kenapa kita nggak masuk deposito aja sendiri? Kenapa mesti lewat reksadana pasar uang? Apa kelebihannya? Karena gini Bu, kalau Ibu ke bank misalnya, Ibu punya uang 1 miliar, Ibu mau nabung di bank itu, Ibu hanya akan dapat yang bunga yang umum, bunga yang didapat sama semua orang, nggak akan bisa ada spesial bunga. Tapi kalau manajer investasi, mereka udah dapat dana dari berbagai investor, mungkin udah megang dana sekitar 10 triliun atau 20 triliun dana kelolaan mereka. Mereka kalau nego sama bank, bisa, karena dana mereka gede. Kalau dia nego sama bank, kasih saya dong bunga spesial. Kalau orang lain kamu kasih 4%, setahun saya kasih dong 5,5 atau 6%. Kalau kamu mau kasih, saya kasih nih, ada dana sekitar berapa T misalnya. Saya mau taruh di bank kamu. Tentu bank akan berpikir tuh Bu, karena dananya akan gede masuk, jadi akan jadi sesuatu good deal lah buat bank. Makanya biasanya reksadana pasar uang kinerjanya itu setara dengan deposito atau kadang bisa lebih tinggi Bu dari deposito. Dan enaknya reksadana pasar uang ya volatilitasnya sangat rendah. Kemungkinan dia bisa turun itu agak langka ya, jarang bisa kita temukan. Reksadana pasar uang ya? Pasar uang, nah itu returnnya mungkin bisa sekitar 3 ya sampai 5% lah. Kalau di Indonesia rata-rata ya ada yang di bawah itu, ada juga yang kadang lebih tinggi, tapi rata-rata yang saya lihat itu di 3 sampai 5%. Nah, Ibu tentu pasti lihat track record-nya juga sudah berapa tahun reksadananya. Tentu semakin lama track record-nya ya lebih stabil, itu tentu akan lebih bisa mudah dipercaya lah untuk memilih reksadana itu. Nah, kalau tipe moderat, Ibu misalnya mau masuk ke obligasi negara, misalnya contoh. Obligasi negara sebenarnya buat aman, tapi kalau kita buat jangka pendek, jadinya jadi cukup ada volatilitas tadi kan tuh, bukannya tadi kalau jangka pendek kita pegang obligasi negara, kita pas mau jual harus cari pembelinya. Pembelinya itu bisa nawar lebih murah atau bisa lebih mahal nawarnya. Kalau dia lebih murah dari waktu kita beli ya kita harganya turun obligasinya. Tentu kan jadi ada resiko, makanya teman-teman sekarang tinggal perlu melihat misalnya kalau mau yang jangka panjang mendingan obligasi negara aja sampai jatuh tempo. Nah, tapi kalau teman-teman rasanya saya nggak mau yang ada volatilitas naik turun misalnya, yang mau agak stabil, ada beberapa reksadana yang bisa kayak gitu, reksadana pendapatan tetap, karena isinya itu kebanyakan adalah perusahaan Bu, obligasi bukan negara, obligasi korporasi. Obligasi korporasi itu harganya cukup stabil, nggak gitu naik turun, karena yang jual beli di obligasi korporasi atau obligasi perusahaan itu tuh nggak banyak Bu. Karena bayangin sekali beli Bu obligasi perusahaan minimal bisa 200 sampai 500 juta Bu.
nggak semua orang punya pendanaan segede itu. Ada pun kadang mikir juga, suruh naruh 500 juta di satu obligasi satu perusahaan. Makanya kita lewat reksadana. Kalau reksadana 100.000, ibu udah bisa masuk ke perusahaan yang tadi 500 juta tadi, karena patungan kan. Manajer investasi nanti kumpulin dananya dari semua orang, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, nanti digabungin 500 juta dia bisa beli obligasi korporasi tadi. Jadi bunganya kita dapat bunga obligasi korporasi yang lebih tinggi dari obligasi negara. Satu sisi ya, itu harganya cukup stabil. Karena nggak banyak orang yang jual beli, karena sekali beli ya harganya cukup mahal, Bu. Kalau obligasi negara kan ibu bisa beli 1 juta udah bisa beli. Kayak obligasi retail. Tentu banyak orang lah yang bisa transaksi di sana. Makanya karena banyak orang transaksi, harga obligasi negara tuh tiap hari tuh volatil, bisa naik bisa turun, Bu. Karena banyak orang yang transaksi jual beli terus tiap hari. Nah, itu beda. Jadi kita perlu ibu tahu, misalnya kalau pegang jangka panjang berarti obligasi negara kalau sampai jatuh tempo. Kalau jangka menengah saya pengen lebih stabil, ya udah masuk ke reksadana, cari yang dia cukup stabil secara track record. Nah, kayak gitu. Ibu bisa masuk ke sana. Kalau mau ke saham ya tentu untuk pemula ya paling bagus masuk ke saham yang blue chip dulu, Bu. Kalau di Indonesia yang paling aman, sebenarnya nggak ada yang bisa menjamin amannya, Bu. Cuma yang selama ini track recordnya dalam time frame yang cukup panjang dia naik terus, itu biasanya ke banking, Bu. Banking pun itu pun yang bank-bank gede ya, secara track record. Bank BCA, BRI, Bank Mandiri, nah BNI, itu 4 bank itu track recordnya selama ini ya jangka panjangnya sahamnya naik. Karena kinerjanya juga bagus, Bu, tiap tahun bertumbuh. Makanya itu masuk ke situ dulu. Kalau udah terbiasa dengan volatilitas harga saham, dengan kenaikan penurunan harga sahamnya, mau coba di luar itu boleh. Asal yang penting belajar dulu tekniknya, baik fundamental analisisnya, kita mesti tahu cara membaca kualitas bisnisnya, atau mempelajari technical analysis, mempelajari timingnya, Bu. Kapan jual belinya, itu ada tekniknya semua. Dan nanti di Ukrida tuh ada namanya kelompok studi pasar modal, galeri investasi ya teman-teman. Kalau mau belajar bisa datang ke sana. Nanti ada teman-teman di Ukrida yang bisa bantu ajarin caranya seperti apa. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi jenis-jenis investasi juga dari mulai yang tadi ya, yang konservatif, yang moderat, yang agresif. Ya. Nah, pelajari dulu begitu ya. Betul. Pelajari dulu, dan ada di Ukrida ya, ada komunitas yang juga bisa menolong. Ya. Nah, selain tadi investasi, lalu memilih instrumen investasinya begitu yang tepat. Lalu kemudian apa saja sih yang harus diperhatikan dalam memilih perusahaan sekuritasnya? Oke. Jadi kalau kita mau beli saham itu kan lewat sekuritas, Ibu ya. Nah, kalau sekuritas ya tentu Ibu harus tahu dulu, pertama secara track record, pernah nggak sekuritas ini ada pelanggaran etika. Ini penting ini kan lembaga keuangan ini benar-benar ngejaga integritas kita untuk bisa dipercaya sama nasabah kita. Nah, yang pertama track recordnya, coba cari sudah berapa tahun berdiri, semakin lama dan semakin nggak ada cerita buruk. Ada nggak satu link tertentu yang kita klik itu kita bisa lihat lah. Itu tinggal di googling sih, Bu. Tinggal di googling misalnya gini, sekuritas AAA misalnya. Kasus, tulis aja kata kuncinya, kena kasus atau gagal bayar pernah nggak, atau apa, itu bisa dicari. Nanti kalau memang ada beritanya pasti kan langsung muncul di googling tuh. Tapi kalau nggak ada ya, terus itu Ibu bisa jadi salah satu acuan. Oke, dia udah berdiri dari sekian tahun lamanya, selama ini bisa nggak ada, tidak ada ya. Berarti nama baiknya tetap terjaga. Berarti ini kan satu sisi bisa lebih meyakinkan kita. Yang kedua, lihat dari sisi pelayanannya, Bu. Karena kita kan di lembaga keuangan, tentu nasabah kita tahu background-nya itu dari berbagai macam. Ada yang bukan dari latar belakang ekonomi, ada yang dari ibu rumah tangga, profesional, beragam semua sekali. Beragam sekali. Makanya kita harus nge-provide baik edukasinya, baik saham yang bisa diperhatikan, alasannya apa. Jadi risetnya perlu diperhatikan, kualitasnya. Terus dari sisi pelayanan, kecepatan dari respon, kalau ada keluhan, secepat apa pelayanannya, itu Ibu coba aja lihat review-reviewnya. Itu kan bisa lewat di apps-nya, reviewnya seperti apa. Terus juga Ibu coba masuk aja dulu, pertama Ibu lihat Instagram atau media sosialnya. Kalau dia misalnya aktif Instagramnya, banyak ngasih edukasi,
terus banyak itu jadi salah satu berarti ini concern untuk maintenance nasabah, supaya maintenance nasabahnya tuh agar mereka itu punya guidance waktu masuk ke saham. Kira-kira saham apa yang bisa dibeli, ada teman-teman yang bisa ngebantu. Walaupun keputusan akhir untuk milih sahamnya tetap di tangan nasabah. Betul. Tapi informasi itu terus diberikan gitu ya, Betul. menolong juga buat nasabah kan. Betul. Nah, seperti itu sih Bu kalau milih sekuritas. Oke. Nah, dalam mengelola investasi kan ada saja nih resiko-resikonya ya. Kita bukan cuma mikirin kita maunya yang untungnya besar gitu. Nah, bagaimana ya cara mengelola resiko investasi ini? Nah, setiap produk itu kan resikonya beda-beda nih Bu ya. Kalau obligasi contoh resiko gagal bayar. Kalau ada resiko gagal bayar, tentu yang harus diperhatikan adalah misalnya ini adalah obligasi korporasi. Kita lihat satu reksadana ada obligasi dari berbagai perusahaan, surat utang perusahaan. Kita mesti cek ini perusahaan bergerak di bidang apa. Misalnya industrinya industri makanan. Apakah industri makanan tahun lalu bertumbuh nggak? Baca aja di berita. Kalau industri makanan sedang bertumbuh pesat, berarti kemungkinan gagal bayarnya cukup rendah. Atau, ini tapi nggak semua orang bisa. Kalau kita punya akses sama mungkin teman kita kerja di perusahaan itu, bisa ditanya. Misalnya teman kita kerja di perusahaan A itu, kamu gaji tiap tahun naik nggak? Kalau gajinya naik, berarti perusahaannya growing Bu. Mampu dia untuk ngegaji lebih mahal, makin tiap tahun bertumbuh. Di perusahaan kamu nambah karyawan terus nggak? Kalau hire-nya lebih banyak dari tahun ke tahun, berarti ya ekspansinya sedang besar Bu perusahaannya. Nah itu kemungkinan gagal bayarnya akan lebih kecil. Atau Ibu mau lihat referensi yang paling gampang, kalau tadi kan kita mesti punya akses ke teman-teman yang dekat sama perusahaan itu. Tapi kalau Ibu rasa nggak ada akses ke sana, Ibu bisa lihat dari rating obligasinya. Di Indonesia tuh ada pasti setiap kali obligasi lewat bursa efek lewat pasar modal, itu akan ada ratingnya itu dikasih sama lembaga pemeringkat. Di Indonesia tuh Pevindo. Kalau di luar negeri kan ada Moody's, Standard & Poor's, Fitch. Ini nanti dia ngasih rating. Kalau ratingnya AAA berarti perusahaannya bagus banget Bu. Setelah dia udah ada referensi data-datanya. Perusahaannya bagus banget, kemungkinan gagal bayarnya sangat rendah. Kalau triple A. Nanti ada double A, cuma AA. Oh, bagus juga. Ada yang cuma A1. Ini masih kategori yang bagus nih Bu, A. Nah, ada yang kategorinya udah BBB. Nah, ini semakin ke bawah, semakin mendekati D. D itu udah default kali, udah gagal bayar ya. Makanya kita cari, saya maunya ratingnya pokoknya minimal A lah. Saya B aja nggak mau pegang misalnya. Nah, itu bisa jadi salah satu referensi Ibu nih. Saya pokoknya tiap kali mau beli obligasi, saya mau perhatiin dulu ratingnya. Ada kok di websitenya, di situs bursa itu juga ada. Waktu dia mau prospektus dari ininya ya, dari pengajuan obligasi itu juga ada ininya, ratingnya apa obligasinya. Jadi bagi mereka yang nggak punya teman dekat begitu ya, jadi tapi kita bisa melihat rate ya. Betul, ratingnya. Rating obligasinya begitu ya. Jangan sampai nanti rate-nya makin rendah malah kita jadinya ke sana begitu. Betul. Dan itu makin besar nanti resiko investasinya. Nah, ketika kita sudah nih mengelola resiko katakanlah investasi. Nah, tapi kan tetap saja ya namanya investasi bisa saja mengalami kerugian. Apa yang kita lakukan jika investasi kita tuh mengalami kerugian? Kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang memilih instrumen investasi yang tepat, bersama dengan narasumber Bapak Henry Wijaya, SEMM, sebagai Financial Educator Manager dari Sukor Sekuritas. Kita tiba di segmen ketiga, segmen terakhir. Silakan sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang tersedia, menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan berkaitan dengan topik ini. Dengan senang hati Bapak Henry Wijaya akan meresponnya. Baik Pak Henry, kita masuk di segmen penutup ini, memilih instrumen investasi yang tepat. Nah, apa sih yang harus kita lakukan jika ternyata investasi kita tuh mengalami kerugian? Kita mencoba udah mengelola risiko, ternyata ya tetap aja kan bisa saja. Apa yang mesti kita lakukan jika investasi kita tuh mengalami kerugian? Betul, jadi ini sangat penting ya Bu ya, karena tidak ada satupun teknik yang bisa benar-benar bikin resiko tuh jadi nol. Itu nggak ada. Semua teknik itu untuk meminimalkan resiko, tapi untuk menghilangkan resiko itu tuh nggak ada sebenarnya. Makanya ketika ada resiko ini benar-benar terjadi, kita itu pertama harus belajar Bu. Pertama, kalau contoh di saham, ketika dia rugi, apa sih kesalahan kita? Apakah karena kita dari awal tidak mempelajari perusahaannya, kualitas bisnisnya seperti apa? Atau jika sudah belajar, ketika ini turun, apakah kita takut? Padahal kalau investor harusnya belinya lebih banyak ketika harganya murah, Bu. Karena kan kita dapat perusahaan bagus dengan harga lebih murah. Ini karena kepanikan pasar aja sementara biasanya, ya. Itu di pasar kan sering kayak begitu tuh. Makanya apakah kita malah takut atau justru kita ikutin seperti Warren Buffett, contoh-contoh investor legend, malah beli lebih banyak, dia beli lagi. Nah, makanya itu yang pertama harus belajar dulu. Yang kedua, kalau memang tujuan kita untuk trading jangka pendek, sahamnya naik turun, kita udah tahu, kita mesti benar-benar ikutin trading plan kita. Belinya di harga berapa, jualnya di berapa. Kalau dia turun sampai sekian, analisa kita salah, kita berani nggak untuk jual rugi. Tapi ya kita batasin, mungkin kerugian maksimal hanya 4 atau 5%. Jadi kalau udah turun 5%, kita jangan pakai feeling lagi. Udah, lepas. Karena kita mengakui analisa kita kali ini tuh salah. Nah, jadi kita mesti jual rugi tuh Bu. Nah, kalau kita nggak lakukan itu, sahamnya turun sampai 20-30%, kita baru nyesel, ya kita harus belajar dari kesalahan kita. Karena dari awal tujuan kita buat trading, buat jangka pendek, bukan melihat kualitas perusahaannya, tapi buat jangka pendek kan ada tekniknya tuh. Disiplin nggak kita sama trading plan yang udah kita buat di awal? Atau jangan-jangan kita masuk pakai feeling, nggak ada persiapan bakal jual di berapa, kalau dia turun akan seperti apa, kita nggak ada persiapan, cuma yang penting beli, semoga dia naiknya pun nggak tahu sampai kapan baru mau dijual. Nah itu tuh, kesalahan itu tuh perlu kita pelajarin dulu. Jadi harus ngerti kapan belinya, kapan keluarnya. Sebelum kita masuk, kita sudah tahu duluan Bu, kapan keluarnya itu. Kapan jualnya. Bahkan sebelum beli, ya. Sebelum beli kita udah tahu, kita mau jual di harga berapa nanti. Entah ketika dia naik, entah ketika dia turun. Nah itu pertama harus belajar. Nah yang kedua, kita harus makanya belajar diversifikasi. Diversifikasi itu bukan hanya bicara tentang, beli saham A, B, C, atau beli saham, punya obligasi, punya reksadana. Bukan hanya seperti itu, Bu. Itu oke, bisa ngurangin resiko, karena kalau sahamnya turun, tapi obligasinya kan naik. Depositoi tetap ngasilin bunga. Jadi, ini tetap bisa saling melindungi, betul. Tapi, kalau Ibu mau diversifikasi, cobalah dananya. Misalnya saham perusahaan yang bagus, misalnya, kayak perusahaan BCA, contoh, atau BRI, yang selama ini track record udah ketahuan bagus. Jangan masuk di satu harga. Misalnya Ibu punya uang 10 juta. Masuklah dulu 2 juta di harga misalnya yang tinggi. Nanti dia turun, setengahnya Ibu beli lagi 5 juta. Nanti Bu, Ibu udah beli di bawah 5 juta, ini 2 juta. Baru naik setengah aja, nggak usah balik ke harga semula. Itu Ibu udah untung sebenarnya kalau jual semuanya. Ya kan, kalau saya kasih contoh nih Bu ya. Anggaplah ini ada satu saham harganya 1.000. Kita awalnya beli satu lembar, kita keluar uang 1.000. Lalu dia turun Bu, jadi 500 harganya. Kita beli 1.000, dapat 2. Sekarang kita punya 3 kan Bu, 3 lembar saham. Di total biaya yang keluarnya 2.000, karena kan 1.000 di awal, 1.000 lagi yang kedua. 2.000 itunya 3 lembar saham yang kita dapat. Bayangin Bu, dari 500 nggak usah balik ke 1.000, baru balik ke 700 aja. 700 kita jual 3-3-nya, 700 dikali 3, 2.100.
Padahal modal ibu cuma 2.000. Tapi ibu jual 2.100, udah untung 100. Jadi kalau kita beli di harga 1.000, kita beli lagi di harga 500, dia baru balik ke 700 aja udah untung. Apalagi balik ke 1.000. Makanya kita bisa mengalokasikannya dari harga-harga itu. Oh, kalau turun 20% saya beli lagi. Turun 10% saya beli lagi. Nah, jadi itu menjadi salah satu cara diversifikasinya. Nah, itu yang kedua, Bu. Kalau ada supaya meminimalkan resiko kerugian kita. Oke. Nah, bagaimana nih cara kita memantau berarti ya, memantau kinerja investasi kita? Kita bisa pakai fitur misalnya kalau di sekuritas itu di beberapa aplikasi kalau yang punya yaitu ada namanya stock alert, Bu. Stock alert itu dia kayak ngasih reminder kalau sahamnya nyentuh harga yang kita inginkan, kita udah kasih tanda nih. Harganya bakal nyentuh 10.000, kalau udah nyentuh 10.000 nanti ada notif di HP kita. Harga saham Anda telah menyentuh 10.000. Nah, langsung kita bisa jual, Bu. Atau turun sampai ke harga sekian, udah ada alert atau udah ada peringatannya. Jadi kita udah pasti nanti nggak usah diliatin setiap saat. Yang penting kita udah tahu kapan keluarnya. Itu tadi ya, pasang remindernya, Bu, di aplikasi supaya tahu kapan itu terjadi. Nah, apa saja nih keuntungan dan kerugian ya investasi baik itu jangka pendek maupun juga jangka panjang? Kalau jangka pendek, enaknya adalah ibu bisa kalau ngerti cara TikToknya ya, kita bisa ngebaca price actionnya, kira-kira probability bakal naik atau turunnya mana yang bakal lebih besar probability kemungkinan naik atau turunnya, maka untungnya cepet banget, Bu. Itu ibu mau sehari bisa untung bisa 3%, 5%, 10%, itu sangat mungkin di saham. Jadi kalau orang mau untung cepat ya trading, dia mesti mempelajari semua tools cara analisa untuk trading jangka pendek itu seperti apa. Cuma ya kalau jangka pendek harga itu benar-benar liar volatilitas kenaikan penurunannya. Jadi kita harus siap-siap juga untuk bisa mantau setiap saat. Bisa nggak kita punya waktu sebanyak itu? Kalau kita punya waktu benar-benar di depan layar, bisa mantau itu saham, dan kita ngerti tekniknya, ya itu enaknya ya untungnya banyak, cepat, gede, tapi ya ibu mesti standby. Effort waktunya lebih banyak. Tapi kalau invest jangka panjang, memang slow untuk bisa naik dari tahun ke tahun. Bahkan Warren Buffett bilang dia target setahun itu hanya 20% aja katanya. Nah, memang kenaikannya nggak sekencang orang trading, tapi dia tenang. Nggak usah liatin layar setiap saat, dia mau kerja, ibu rumah tangga, mau nonton TV, yang penting dia tahu perusahaan yang dia beli tiap tahun naik terus nggak. Gimana cara perusahaan itu ngejaga supaya penjualan tetap meningkat. Kita tinggal pantau aja kinerjanya. Selama kinerjanya masih tumbuh terus, udah tutup laptop, tutup handphone, nggak usah dilihat. Lakukan pekerjaan kita yang lain. Iya, lakukan pekerjaan lain, itu emang tujuannya buat long term. Itu yang dilakukan sama banyak investor legend di dunia, Bu. Pegang sahamnya disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, seperti itu, Bu. Plus minusnya. Itu ya, plus minusnya ya. Dan bagaimana nih cara kita mengembangkan portofolio investasi? Harapannya investasi yang sehat ya dan berkelanjutan ini. Nah, kalau kita pengen menyusun portofolio, maka ibu tuh sekarang kita bicara dari sisi ini dulu, yang tadi kita bicara tentang kalau ibu sekarang dananya kayaknya lebih banyak kebutuhan untuk emergensinya. Misalnya kita agak sulit lah buat yang sampai ke kebutuhan yang tersier, Bu. Masih yang pendidikan anak, masih yang untuk kebutuhan sehari-hari. Mendingan itu masuk ke pasar uang aja, Bu. Tapi kalau ibu udah kebutuhan primernya sudah tercukupi, sekarang ada dana lebih yang memang bisa untuk dana nganggur ya, Bu, ya, yang cukup besar. Nah, ibu baru masukin ke perbanyak ke aset-aset yang memang bisa ngasih growing yang lebih tinggi. Bisa ke saham, ya, atau ibu mau masuk ke obligasi, baik obligasi korporasi, silakan. Tapi itu kalau kebutuhan ininya primernya sudah tercukupi dulu, Bu, dan memang ada dana lebih. Nah, makanya kalau orang UMR beda lagi. Pasti kan itu kebutuhan primer dulu nih. Maka biasanya kita akan lebih banyak nanti rekomendasinya ke pasar uang dulu. Supaya minimal ngejaga asetnya jangan sampai ada masalah. Kalau sampai ke saham-sahamnya lagi turun, sedangkan dia lagi butuh uangnya, itu kan cukup berat ya, Bu, ya. Nah, makanya itu harus dilihat dulu dari kondisi keuangannya untuk ngatur portofolionya, Bu. Jadi memang lihat kondisi keuangannya dulu begitu ya. Betul.
main di mana nih kita begitu ya. Kalau ternyata kita masih perlu untuk mengamankan yang pokok, ya sudah yang pokoknya dulu. Dan itu aman di pasar uang ya. Betul. Kecuali kalau bagian ini udah aman nih tadi ya. Betul. Kita mesti lihat dulu nih, belajar dari apa strategi sepak bola. Iya. Jadi kalau kita defendernya dulu ya. Iya. Ibu punya kebutuhan anggap sebulan 5 juta contoh. Kebutuhan hidup 5 juta. Berarti ibu minimal di bank tuh harus punya bisa 6 bulan, berarti 6 dikali 5, 30 juta lah minimal. Nah, di atas 30 juta baru kalau mau diinvest silahkan. Yang ke aset-aset yang lebih beresiko. Tapi minimal buat 6 bulan atau 12 bulan, kalau mau lebih aman lagi, dari kebutuhan bulanan itu harus ada, Bu. Karena Minimal itu yang itu. sewaktu-waktu harus segera Ya, ya, betul. karena memang itu bagian yang pokok. Bu. Ya, itu bisa masuk pasar uang, Bu. Kalau masih 6 aman di sampai pasar 12 bulan dari kebutuhan. Gitu aja sih, Bu. Baik, Pak Henry, terima kasih nih ya. Kita sudah berbincang nih tentang memilih instrumen investasi yang tepat. Dan sahabat YKB dimanapun yang menyaksikan juga kan beragam yang menyaksikan. Ada yang bisa mulai dari nol, ada yang sudah di tengah, ada yang sudah di expert begitu ya. Dan bisa menyampaikan pertanyaan ataupun saran bisa saja ya di kolom komentar yang sudah tersedia. Pak Henry Wijaya akan meresponnya. Dan Pak Henry, kita sudah tiba di menit-menit akhir segmen ini. Pak Henry boleh menyampaikan resum semacam ya ringkasan seperti itu ya yang sudah Pak Henry sampaikan dari yang pertama sampai yang terakhir. Silakan Pak. Baik, jadi dalam kita memilih investasi sebenarnya nggak usah terlalu pusing teman-teman ya. Yang penting teman-teman ini udah tahu sebenarnya setiap produk ini tuh bagaimana mekanismenya. Kalau mau pendapatan tetap ya udah deposito. Kalau teman-teman pengen yang stabil tapi jangka panjang, oke, obligasi negara misalnya. Kalau mau stabil tapi jangka pendek yang cukup stabil, misalnya reksadana pendapatan tetap. Kalau teman-teman tipenya pengen yang bisa naik turun tapi harus belajar dulu ya, ini bisa masuk ke saham. Dan nanti setiap instrumen ini, kalau teman-teman alokasiin, teman-teman untuk mengurangi resiko itu perlu melakukan diversifikasi nanti. Diversifikasinya bisa dengan cara, misalnya kita lebih ada sebagian 30-40% di pasar uang, 30 atau 40% ada di pendapatan tetap, atau 20% ada di saham misalnya, karena kita anggap itu yang cukup resikonya cukup tinggi. Bisa, atau kita mau dengan cara pembelian sahamnya, kita mau bikin ada tier harganya. Di harga berapa kita beli, kalau dia turun beli lebih banyak, turun beli lebih banyak. Tapi ini hanya berlaku untuk perusahaan yang memang dari tahun ke tahun punya pertumbuhan kualitas bisnis yang bagus. Nah itu makanya teman-teman nanti perlu belajar dulu. Nanti ada teman-teman dari Ukrida, di Galeri Investasi di Ukrida yang bisa membantu teman-teman. Silakan datang ya di Jalan Tanjung Duren yang dekat Mall Central Park, Bu. Silakan datang, nanti itu di Junction, daerah Junctionnya. Kalau tanya ke security atau ke mahasiswa, nanti dibantu arahnya di situ. Nanti dari ada hari apa sampai hari apa? Senin sampai Jumat, Bu. Senin sampai Jumat. Betul, ya. ada galeri investasi di situ. Dan buat mahasiswa manajemen, kita bahkan ada mata kuliah khusus. Buat mahasiswa di luar ekonomi, kita ada investment club. Jadi bisa ngebantu mahasiswa yang pengen belajar investasi benar-benar dari nol, dipandu sampai dia benar-benar udah ngerti cara milih investasinya, belinya lewat apa, cara ngatur portofolio seperti apa, itu bisa nanti di Galeri Investasi untuk lebih detail. Jadi sekian, Bu, terima kasih banyak buat waktunya. Baik Pak Henry. Ya, sahabat, saya membaca Matius 6 ayat 21, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sah-sah saja ya sahabat, dimanapun kita ingin berinvestasi, tapi juga kita mesti perhatikan gitu, investasi apa yang kita sasar. Jangan juga karena iming-iming keuntungan yang besar, lalu kemudian kita menjadi lupa untuk melihat kembali apakah produk itu memang menolong kita atau justru malah menghancurkan kita. Dan hati-hati juga pada setiap keinginan yang kita inginkan, jangan sampai itu juga justru menyeret kita justru pada kehancuran. Terima kasih Pak Henry sekali lagi untuk kesediaannya boleh berbagi di program Krida Bagimu Negeri, dan kita jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.